Rumah itu berdiri megah seperti istana. Cat putih berkilau, taman rapi, dan jendela besar yang memantulkan cahaya matahari. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding indah itu, ada satu kamar gelap yang tidak pernah terbuka. Satu kamar yang menyimpan napas tertahan, luka yang dipaksa diam, dan suara yang tidak pernah diizinkan dunia untuk mendengar. Dan ketika pintu itu terbuka, hidupku ikut hancur. Assalamualaikum teman-teman semua, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah yang begitu menyentuh ini. Cerita kali ini mungkin akan menggugah hati, membuat kita merenung, bahkan menangis. Semoga setiap bagiannya memberi hikmah tentang keberanian dan kasih sayang. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Mari kita mulai dengan hati yang lembut. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menunggu izin berkunjung ke rumah mertua sendiri. Tapi aku, Naila, melakukan itu semua demi menjaga hati suamiku, Arsen. Ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Rumah sedang direnovasi, ibu tidak enak badan, ada kerabat tinggal sementara, atau alasan lain yang membuatku hanya bisa mengangguk tanpa curiga. Awalnya aku pikir Arsen hanya melindungi ibunya yang mungkin rapuh. Lalu aku pikir ia hanya terlalu gengsi memperlihatkan rumah keluarga yang mungkin sederhana. Tapi ketika Arsen melarangku total, bahkan ketika aku menawarkan membawa makanan dan menjenguk di depan pintu saja, hatiku mulai terusik. Masa seorang menantu tidak diperbolehkan sekadar menyapa? Jawaban Arsen selalu sama, lembut tapi tegas. Nay, belum waktunya. Percayalah sama aku. Dan aku percaya. Aku mempercayainya bahkan ketika tetangga kampung mulai bertanya kenapa aku tidak pernah muncul. Bahkan ketika Bu Ina, tetangga yang sering berkabar, bilang ibu mertuaku sudah lama tidak terlihat keluar rumah. Sudah hampir setahun gak kelihatan. Nak, ibu kamu baik-baik saja? Pertanyaan itu menusukku. Setahun? Arsen tidak pernah bilang apapun tentang lamanya ibu tidak keluar rumah. Aku mulai gelisah, tapi Arsen selalu punya cara menenangkan. Ia memelukku dari belakang, mencium keningku, dan berkata, Nay, kamu terlalu banyak dengar omongan orang. Namun sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Dan kegelisahan itu mencapai puncaknya ketika Bu Ina menelepon dengan suara panik, mengatakan ada bau aneh dari arah rumah. Aku tidak memberitahu Arsen. Aku hanya membawa kunci cadangan yang entah sejak kapan Bu Ina simpan. Katanya ibu yang menitipkan dulu. Perjalanan ke kampung terasa panjang. Ketika rumah itu akhirnya muncul di hadapanku, aku tertegun. Rumah itu, jauh dari kata rusak. Rumah itu mewah. Dan saat itulah aku tahu, Arsen tidak hanya menyembunyikan sesuatu. Ia berbohong. Saat kubuka pintu, aroma melati menyergap hidungku. Ruang tamu luas, perabotannya mahal, lantai mengilap tanpa setitik debu. Tidak ada tanda-tanda rumah ini pernah direnovasi. Tidak ada cat mengelupas, tidak ada puing, tidak ada perbaikan. Keindahan itu justru membuat dadaku sesak. Indahnya berlebihan. Rapi yang tidak wajar. Seperti rumah pameran yang tidak benar-benar dihuni. Bu, panggilku pelan. Suara itu menggema, memantul dari dinding-dinding tinggi, lalu hilang tanpa jawaban. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara sendok jatuh, tidak ada tanda kehidupan. Hanya kesunyian. Aku berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail. Ada foto Arsen di mana-mana, saat ia remaja, saat wisuda, saat naik pangkat. Tapi tidak ada satupun foto ibunya. Tidak satupun, seolah beliau dihapus. Sofa putih masih mulus. Meja makan tertata seperti menunggu tamu, dan di atas lemari kaca terpajang piala-piala Arsen. Semuanya terasa begitu, dibuat-buat. Namun hawa aneh itu semakin kuat ketika aku melewati lorong panjang menuju belakang rumah. Dari lorong itulah udara dingin merayap, tidak seperti AC,
tapi seperti ruang yang sudah lama tertutup dari cahaya. Di ujung lorong itu ada satu pintu. Berwarna abu gelap. Tertutup rapat. Hawa dingin itu berasal dari sana. Aku memegang gagang pintu. Terkunci. Kutengok kunci cadangan yang kubawa. Ada 3. Yang ketiga, kunci paling tua dan berkarat, entah kenapa membuat jantungku berdebar saat menyentuhnya. Kumasukkan perlahan. Klik. Pintunya terbuka. Dan dunia yang kutahu, runtuh. Kamar itu gelap. Sangat gelap. Aroma lembab, obat, dan keringat dingin menusuk hidungku. Tirai tertutup rapat. Kasur besar dengan pagar samping seperti ranjang rumah sakit berada di tengah ruangan. Kasurnya cekung. Spraynya kusut. Di sampingnya ada botol-botol obat kosong. Kursi roda di pojok kamar penuh debu. Ini bukan kamar orang sakit. Ini kamar orang yang dikurung. Dan ketika mataku terbiasa dengan gelap, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Tempat tidur itu masih hangat. Seolah seseorang baru saja pergi dari situ. Aku melangkah lebih dalam, menahan napas setiap kali lantai berdecit kecil. Ruangan itu tidak luas, tapi suasananya menekan, seolah-olah dinding menyimpan tangisan yang terperangkap bertahun-tahun. Lalu aku melihatnya. Dinding di sisi kanan, penuh dengan kertas-kertas kecil. Lusuh, kuning, tertempel seadanya. Tulisannya goyah, seperti ditulis oleh tangan gemetar. Aku dekati satu persatu. Tolong. Aku lapar. Bukakan pintu. Jangan tinggalkan aku. Arsen, tolong dengar ibu. Kenapa aku dikurung? Aku takut. Tanganku menutupi mulut. Air mata jatuh begitu saja. Ada satu kertas yang paling baru, tintanya lebih pekat. Jika Naila membaca ini, "Nak, jangan percaya dia. Selamatkan dirimu." Dadaku remuk. Lututku hampir tidak mampu menahan tubuhku. Kenapa ibu menuliskan namaku? Kenapa beliau takut padanya? Apa yang Arsen lakukan selama ini? Lalu aku menemukan benda yang membuat kepalaku berputar. Sebuah buku harian lusuh di bawah ranjang. Aku membukanya. Halaman pertama, hari pertama. Katanya ini demi kebaikanku. Tapi pintunya dikunci. Halaman kedua, aku dengar suara perempuan. Mereka tertawa. Halaman ketujuh, aku ingin keluar. Sudah berbulan-bulan. Aku tidak melihat matahari. Halaman ke-15, Arsen bilang aku menyusahkan. Dia bilang lebih aman aku di sini. Halaman terakhir, Naila, kaburlah kalau kau menemukan ini. Bukunya terjatuh dari tanganku. Dan saat buku itu mengenai lantai, terdengar suara dari ruang tamu. Pintu depan terbuka. Keras. Kemudian langkah kaki berat. Lalu suara yang sangat kukenal. Naila, kamu di mana? Aku membeku. Suara itu bukan suara suami yang biasanya pulang dengan lembut. Itu suara laki-laki yang menyembunyikan sesuatu, dan takut rahasianya ditemukan. Arsen, pulang. Langkah kaki Arsen mendekat. Pelan, berat, namun penuh kepastian. Seperti seseorang yang tahu persis kemana harus pergi untuk menemukan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Aku berdiri terpaku di tengah kamar gelap itu, buku harian ibu masih terbuka di lantai, tulisannya terasa seperti tangan yang meraihku meminta tolong. Nafasku menjadi dangkal. Dinding kamar seperti menutup, menyempit, memaksaku bergerak sebelum semuanya terlambat. Nailaila aa. Suara Arsen memanjang, datar, tak terbaca emosinya. Bukan panggilan rindu. Bukan panggilan suami. Tapi panggilan seseorang yang tahu aku telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Aku melangkah mundur, menutup pintu kamar perlahan agar tidak terdengar. Tanganku gemetar saat memutar kunci dari dalam. Klik. Kecil,
Namun cukup. Arsen berhenti tepat di luar lorong. Aku bisa merasakan tubuhku membeku, seolah tubuh ini tahu bahaya lebih cepat dari pikiranku. Naila, kamu buka kamar itu, ya? Badan terasa ringan, seperti ingin pingsan. Bagaimana ia tahu? Arsen tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu kamu di situ. Ibu pasti memanggilmu, kan? Dia selalu begitu. Selalu berlebihan. Apa yang ia maksud? Apakah Arsen menganggap ibu bermasalah secara mental? Atau itu alasannya mengurungnya? Arsen memula suaranya menjadi lembut. Lembut palsu yang menakutkan. Naila, buka pintunya. Kita bicara baik-baik, ya? Kamu salah paham. Ibu memang harus dijaga. Dia tidak stabil. Aku memegang mulut agar ia tidak mendengar detak nafasku. Ketidakstabilan ibu bukan alasan untuk dikurung dalam gelap. Itu bukan perawatan. Itu penyiksaan. Arsen memegang gagang pintu dari luar. Krek. Aku mundur beberapa langkah. Sekujur tubuhku gemetar. Sayang, suaranya berubah pelan, serak, seperti seseorang yang memohon, padahal yang ia inginkan adalah mengendalikan. Jangan buat aku melakukan sesuatu yang aku nggak mau. Kalimat itu seperti pisau tak terlihat yang menancap di dadaku. Arsen mengetuk pintu sekali. Hanya sekali. Tapi cukup membuat lututku lemas. Naila, keluarlah. Atau aku, masuk. Aku melihat jendela kecil di sudut kamar, tertutup kawat, tapi tidak terkunci. Ruangannya sempit, namun cukup untuk satu tubuh merayap. Tanpa pikir panjang, aku merangkak ke sana. Arsen mengguncang pintu keras. Naila. Aku membuka jendela itu sekuat tenaga. Suaranya berdecit. Pintu di belakangku semakin keras ditarik. Naila, jangan lari. Dalam hitungan detik, aku memanjat keluar, jatuh ke tanah dengan lutut menghantam keras. Aku bangkit, memaksa tubuhku berlari menembus kebun samping rumah. Dan di belakangku, Arsen menerjang keluar, memanggil namaku, bukan dengan cinta, tapi dengan kemarahan yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, aku berlari tanpa menoleh. Karena satu hal pasti, jika aku berhenti, aku tidak akan pulang sebagai diriku lagi. Aku mengetuk pintu rumah Buina dengan tangan gemetar. Tubuhku masih dipenuhi debu dari terjatuh, rambutku acak-acakan karena angin malam. Ketika pintu dibuka, wajah Buina terperanjat. Ya Allah, Nak Naila, kenapa kamu begini? Masuk cepat. Aku dipeluk olehnya, tubuhku langsung lemas. Semua ketegangan seolah runtuh sekaligus. Di dalam rumah, aku diberikan air hangat. Tanganku masih bergetar saat memegang gelas. Buina duduk di depanku, wajahnya penuh iba dan kekhawatiran. Ada apa, Nak? Kenapa lari dari rumah ibu? Aku menelan ludah, berusaha merangkai kalimat. Namun saat kubuka mulut, tangis yang kutahan sejak tadi pecah juga. Ibu Buina, ibu mertua saya, dia dikurung, selama ini. Arsen, suaraku patah. Buina menutup mulutnya. Ya Allah, jadi benar dugaan kami. Dugaan? Aku mengangkat kepala. Bukan hanya saya yang curiga. Buina menatapku dengan mata yang perlahan memerah. Naila, banyak orang kampung sudah curiga, tapi kami tidak bisa bicara. Rumah itu terlalu rapi, terlalu sepi. Dan Arsen, dia selalu bilang ibunya pergi ke rumah saudara. Hatiku mencelos. Ada lagi yang kamu harus tahu, kata Buina hati-hati. Ibu mertua kamu, sebelum hilang dari pergaulan setahun lalu, beliau pernah datang ke rumah saya. Wajahnya pucat, matanya basah. Beliau bilang, kalau terjadi sesuatu pada saya, tolong jaga Naila. Air mata mengalir lebih deras.
Tubuhku benar-benar lemas. Bu Wina melanjutkan, saya pikir beliau cuma takut sakitnya kambuh. Saya nggak tahu, ini yang beliau maksudkan. Aku meremas kain rokku kuat-kuat. Apa? Ada tanda-tanda lain, Bu? Pertanyaanku keluar begitu saja. Bu Wina mengangguk perlahan. Kami sering dengar suara ketukan dari dalam rumah itu. Kadang teriakan kecil. Tapi setiap kami tanya, Arsen selalu bilang itu tukang renovasi atau suara televisi. Hatiku semakin hancur. Arsen membohongiku. Arsen membohongi seluruh kampung. Dan yang paling buruk, ia mengorbankan ibunya sendiri. Tapi nak, kata Bu Wina, matanya semakin tegas. Kamu tidak boleh balik ke sana. Malam ini kamu tidur di sini. Besok, kita cari bantuan. Aku mengangguk. Tubuhku lelah, tapi pikiranku berputar-putar tanpa henti. Dan sebelum aku sempat menutup mata, ponselku berbunyi. Satu pesan. Dari Arsen. Kamu pikir bisa sembunyi dari aku? Kita belum selesai, Nay. Aku merinding dari ujung rambut hingga kaki. Dan aku tahu, Arsen memang belum selesai. Pagi datang dengan cahaya lembut, tapi tubuhku masih terasa seperti berada dalam mimpi buruk yang belum selesai. Aku duduk di ruang tamu kecil rumah Bu Wina, mencoba menenangkan diri, meski tenggorokanku masih tercekat ketakutan. Bu Wina membuatkan teh jahe hangat. Naila, setelah minum ini, kamu harus cerita semuanya dengan runut. Nanti kami bantu. Aku mengangguk, mengatur napas panjang. Saat aku mulai bercerita tentang kamar gelap itu, tentang tulisan-tulisan di dinding, tentang buku harian ibu dan bagaimana Arsen pulang tiba-tiba, wajah Bu Wina perlahan berubah pucat. Ya Allah, gumamnya lirih. Belum sempat percakapan berlanjut, suara motor berhenti di depan rumah. Dua orang laki-laki muncul, Pak RT dan Pak Andri, tetangga lain yang sangat dihormati. Naila, kami dengar kamu di sini. Ada apa? Apa benar Arsen mengejarmu tadi malam? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku mengangguk perlahan. Pak RT duduk mendekat, suara tegas tapi penuh empati. Nak, kamu tidak dalam keadaan aman kalau tetap tinggal dekat rumah itu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu mertua kamu. Aku menelan ludah. Beliau dikurung, Pak. Pak Andri menatapku tajam. Dikurung? Setahun, suaraku pecah. Mungkin lebih. Hening panjang memenuhi ruangan. Lalu Pak RT berkata pelan, Nay, ini sudah masuk ranah hukum. Kalimat itu seperti palu yang memecahkan semuanya. Aku menunduk, tangan gemetar. Apa? Apa saya harus lapor polisi? Pak RT mengangguk. Kita semua akan temani kamu. Kamu tidak sendiri. Air mata kembali jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku merasa tidak sendirian menghadapi badai ini. Namun sebelum aku bisa mengumpulkan keberanian untuk pergi ke kantor polisi, ponselku berbunyi lagi. Nomor Arsen. Aku tidak mengangkat. Ia mengirim pesan suara. Aku memutarnya dengan tangan gemetar. Suara Arsen terdengar lirih, namun mengandung ancaman halus. Naila, kamu harus balik. Kita harus bicara. Kamu nggak ngerti apa yang kamu lihat. Kalau kamu lapor orang lain, kamu bakal nyusahin semuanya. Nafasku tercekat. Suara Arsen berubah lebih dalam. Kamu istri aku. Dan istri itu tugasnya tetap di sisi suaminya, apapun yang terjadi. Tubuhku merinding. Ketakutan berubah menjadi tekad yang keras. Aku harus lapor polisi, kataku tegas, meski suara bergetar. Bu Wina memegang bahuku. Kami akan ikut. Nak, jangan takut. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Dan ketika aku berdiri, sebuah firasat kuat mengatakan, Arsen tidak hanya menyembunyikan ibu.
Ia menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Dan kebenaran itu sedang menunggu untuk ditemukan. Kantor polisi pagi itu terasa dingin. Bukan karena AC, tetapi karena ketakutan yang menempel di kulitku. Aku duduk di depan meja penyidik, tangan menggenggam buku harian ibu dengan erat, seolah-olah benda itu adalah bukti keberadaan kebenaran yang ingin dilenyapkan Arsen. Pak RT dan Bu Ina duduk di sampingku, menjadi pelindung tanpa pedang yang menguatkanku dengan kehadiran mereka saja. Penyidik, seorang pria parubaya bernama Pak Dimas, membuka halaman demi halaman buku harian itu. Wajahnya perlahan berubah. Cemas. Serius. Lalu muram. Bu Naila, jika semua ini benar, ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Suara Pak Dimas terdengar dalam, penuh pertimbangan. Ini masuk ranah pengurungan, penelantaran, dan pengabaian hak hidup seseorang. Aku mengangguk pelan, lidahku berat. Saya nggak tahu harus gimana, Pak. Saya baru tahu semalam. Pak Dimas meletakkan buku harian itu. Kami perlu ke rumah itu untuk pemeriksaan awal. Apakah ibu mertua Anda masih di sana? Dadaku terasa diremas. Aku nggak tahu. Kamar itu kosong ketika aku sampai. Pak RT menimpali, tapi menurut warga, sudah lama tidak ada yang lihat ibu keluar rumah. Bu Ina mengangguk cepat. Betul, Pak. Semua orang kira beliau sakit keras. Tapi kalau sakit, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit, ya? Pak Dimas mengetuk-ngetukkan pulpen di meja, memikirkan sesuatu. Kami akan pergi ke rumah itu hari ini. Bu Naila harus ikut untuk memberi akses. Aku menggigit bibir. Kalau Arsen ada di sana, biarkan kami yang hadapi, jawabnya mantap. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor Arsen. Lagi. Bu Ina memegang tanganku. Gak usah diangkat, Nak. Tapi pesan yang masuk setelahnya membuat tubuhku dingin. Naila, jangan bawa orang lain ke rumah. Kamu bukan musuhku. Tapi kamu akan jadi musuh kalau kamu memaksa. Pak Dimas mengambil ponselku. Ancaman. Ini bukti tambahan. Dunia yang kukenal, dunia di mana Arsen tersenyum lembut, dunia di mana ia mengusap rambutku tiap pagi, hancur berkeping-keping. Berganti dengan pria yang merasa memiliki kendali penuh atas hidup orang-orang di sekitarnya. Dan kini, polisi pun melihat sisi gelap itu. Sebelum kita ke lokasi, kata Pak Dimas, saya perlu tanya satu hal. Apakah Anda pernah melihat Arsen melakukan kekerasan fisik pada ibu atau Anda? Aku menggeleng cepat. Tidak. Dia tidak pernah memukul. Dia justru terlalu lembut. Berarti kekerasannya bukan fisik. Pak Dimas menghela napas. Ini lebih rumit. Pak, apa ibu masih hidup? Pertanyaan itu keluar lirih, hampir tidak terdengar. Pak Dimas menatapku lama. Kita akan cari jawabannya, Bu Naila. Dan itulah kalimat yang paling menakutkan sekaligus paling menenangkan yang kudengar hari itu. Kami tiba di rumah mewah itu dengan 2 mobil polisi. Wajah para tetangga yang melongok dari kejauhan terlihat penuh bisik-bisik. Pagar rumah terbuka setengah, entah karena angin atau karena ada seseorang yang pergi terburu-buru. Aku menelan ludah saat melangkah masuk. Rumah itu tidak berubah sejak semalam. Bersih, rapi, indah. Tapi keheningannya tidak lagi sunyi, sekarang seperti mengawasi. Seakan dinding-dindingnya marah karena rahasia ingin diungkap. Pak Dimas memberi aba-aba kepada 2 petugas untuk memeriksa setiap sudut rumah. Naila, tunjukkan kamarnya, katanya lembut. Jantungku berdetak cepat ketika kami memasuki lorong. Setiap langkah membuat telapak kakiku terasa semakin berat. Pintu abu gelap itu berdiri di ujung, masih sedikit terbuka akibat pelarianku semalam. Hawa dingin kembali menyambut. Kami masuk. Pak Dimas menyalakan senter.
Ia memeriksa ranjang besi, botol obat kosong, dan dinding penuh kertas lusuh. "Ya Tuhan," gumamnya. Salah satu petugas berkata, "Pak, ini bukan ruang perawatan. Ini ruang kurungan." Aku memeluk diriku sendiri. Lalu petugas lain memanggil, "Pak, di sini ada bekas tali di pinggir ranjang." Darahku serasa mengalir mundur. Tali? Untuk apa? Untuk menahan ibu yang ingin kabur? Untuk membungkam penderitaan? Aku mundur 3 langkah hingga punggungku menabrak dinding. "Bu Naila," salah satu petugas berkata, "apakah Anda tahu kapan terakhir kali melihat ibu mertua?" Aku menggeleng, air mata jatuh. "Arsen bilang ibu sakit. Dia bilang ibu butuh istirahat." Aku percaya. Pak Dimas berjongkok, memeriksa lantai. Tiba-tiba ia menemukan jejak goresan di lantai kayu, seperti seseorang menyeret tubuh atau barang berat. Jejak itu menuju pintu belakang kamar, pintu kecil yang semalam tidak sempat kulihat karena gelap. Pak Dimas mencoba gagangnya. "Terkunci." "Mana kunci-kunci cadangan itu?" tanyanya. Aku memberikan 3 kunci yang Bu Ina titipkan. Yang ketiga, kunci berkarat yang membuka kamar ini, tidak cocok. 2 lainnya juga tidak. "Sepertinya pintu ini dikunci dari sisi lain," ujar petugas. Pak Dimas mengetuk perlahan. "Bu? Ibu? Ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. Tetap tidak ada suara. Lalu ia putuskan menendang pintu itu. 2 kali. 3 kali. Pintu terbuka. Dan kami semua terdiam. Di ruangan sempit itu, ada kursi lain. Ada selimut lusuh. Ada gelas plastik kosong. Dan lantainya, bercak tanah kering seperti seseorang pernah dibaringkan dengan paksa. Tapi tidak ada ibu. Tidak ada tubuh. Tidak ada tanda kehidupan. "Bu Naila," suara Pak Dimas berubah serius. "Beliau tidak di sini. Kita harus cari jejak keluar rumah." Aku menutup mulut. Jika ibu tidak di sini, Arsen memindahkannya. Tapi kemana? Dan kapan? Suara dering telepon Pak Dimas memecah kesunyian. Ia mengangkat. "Kirim fotonya." Detik berikutnya, ponsel itu diputar ke arahku. Gambar CCTV minimarket pinggir desa. Arsen. Pagi tadi. Mendorong kursi roda berisi seseorang yang tertutup selimut hingga kepala. Keluar dari desa. Aku hampir pingsan. Pak Dimas menatapku tajam. "Naila, kita harus temukan ibu mertua Anda. Dan kita harus temukan Arsen." Tubuhku gemetar hebat. Arsen tidak hanya melarikan diri. Arsen sedang membawa seseorang yang tidak bisa melawan. "Ibu." Petugas polisi bergerak cepat. 2 mobil patroli dikerahkan menuju rute yang kemungkinan dilewati Arsen. Tim kecil menyisir jalan keluar desa. Sementara itu, aku duduk di kursi ruang tamu, rumah yang dulu kukira tempat keluarga ini tersenyum. Sekarang rumah ini terasa seperti saksi bisu pengkhianatan. Bu Ina menggenggam tanganku. "Nak, kuat ya. Kita sudah sejauh ini." Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Pak Dimas kembali ke ruang tamu, membawa sebuah map kecil yang ia temukan di kamar kerja Arsen. "Bu Naila, apakah Anda pernah melihat map ini?" Aku menggeleng. Arsen tidak pernah mengizinkanku masuk ke kamar kerjanya. Katanya, banyak dokumen rahasia kantor. Pak Dimas membuka map itu perlahan. Lalu keluarlah sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Surat-surat kuasa. Perjanjian tanah. Rekening bank. Semua atas nama ibu, tapi dengan tanda tangan yang terlihat dipaksa, stroke goyah, tidak rapi. "Ini," suaraku pecah. "Ini tanda tangan ibu waktu beliau sudah sakit. Arsen bilang ibu tidak bisa memegang pena lagi."
Pak Dimas menatapku dalam-dalam. Anda tahu apa artinya? Arsen menguasai harta atas nama ibunya. Dan jika ini dipalsukan atau dilakukan di bawah tekanan, ini pelanggaran hukum berat. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Masya Allah. Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Bu Wina memelukku, tapi pelukan itu tidak bisa menghentikan guncangan di dadaku. Mungkin Arsen takut kedoknya terbongkar, ujar Pak Andri dari pintu. Makanya dia bawa ibu pergi sebelum kamu lapor. Aku menatap kosong ke lantai. Dia mau apa dengan ibu? Pertanyaan itu menggantung, menakutkan, seperti jurang hitam yang siap menelan apapun. Sebelum siapapun menjawab, telepon Pak Dimas berdering lagi. Ia mengangkat cepat. Iya, lokasi? Berhenti di mana? Ia mendengarkan beberapa detik, lalu menatapku. Mereka menemukan mobil suami Anda di tepi hutan jati. Dunia di dalam tubuhku runtuh. Hutan jati, suaraku pecah. Itu jauh dari desa. Mas pergi ke sana buat apa? Apa ibu di sana? Pak Dimas meraih jaketnya. Kami akan berangkat sekarang. Bu Naila, Anda ikut. Anda mungkin diperlukan untuk identifikasi. Aku berdiri, lututku hampir goyah. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara alarm mobil polisi yang mulai menyala. Saat itu aku sadar. Aku sedang berjalan menuju kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hatiku. Karena apapun yang menunggu di hutan jati, pasti lebih gelap daripada kamar yang ibu tinggali selama setahun. Hutan jati sore itu terasa seperti tempat dunia menyembunyikan rahasia paling kelamnya. Jalanan kecil berdebu membawa kami menuju area yang jarang dilewati orang. 2 mobil polisi berhenti di depan sebuah mobil hitam yang kukenal lebih daripada wajahku sendiri. Mobil Arsen. Pintu kirinya terbuka. Kursi roda tergeletak di tanah. Selimut lusuh tergantung setengah dari pegangan. Aku menutup mulutku. Ya Allah, Ibu. Pak Dimas mengangkat selimut itu. Tidak ada bercak darah. Tidak ada tanda perlawanan. Tapi justru itu lebih menakutkan. Berarti ibu tidak bisa bergerak sama sekali, gumamku lirih. Mas bawa beliau kemana? Para petugas mulai memeriksa sekitar mobil. Sinyal ponselnya terakhir di area ini, ujar salah satu petugas sambil menatap layar. Pak Dimas menelusuri tanah. Ada bekas roda kursi, tapi jejaknya menghilang di sini. Seperti diseret ke arah pohon-pohon itu. Dadaku terasa sesak. Hutan jati tak pernah bersahabat. Pepohonannya lurus, tinggi, dan rapat. Suara angin seperti bisikan yang mencoba menelan langkah kami. Bu Wina menggenggam lenganku erat. Nak, kalau kamu lelah bilang, ya. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Aku harus lihat akhir dari semua ini. Kami berjalan mengikuti bekas roda yang samar. Di tengah perjalanan, petugas memanggil dari arah kiri. Pak, ada ini. Ia mengangkat sebuah botol kecil dengan label medis. Botol obat jantung. Tanganku langsung gemetar. Itu obat ibu. Arsen bilang ibu berhenti minum obat karena sudah membaik. Pak Dimas memasukkan botol itu ke kantung bukti. Justru ini bukti ibu masih membutuhkan perawatan. Jika obat ini habis dan tidak ada penggantinya, ia tidak melanjutkan. Aku tahu artinya. Lalu, kami menemukan benda lain. Sebentuk syal kecil berwarna biru muda yang sobek di salah satu ujungnya. Syal ibu. Aku meraihnya, merasakan serat kain yang dingin seperti tubuh yang kehilangan hangatnya. Pak Dimas menatapku. Bu Naila, ini berarti beliau melewati jalur ini. Tetapi kita belum tahu apakah beliau masih berpindah dengan sadar atau tidak. Aku menutup mata. Hutan terasa semakin sunyi.
Langkah-langkah kami terdengar seperti gema dari dunia yang tidak ingin kami masuki. Lalu tiba-tiba, salah satu petugas berseru panik. "Pak, cepat ke sini." Kami berlari mengikuti suara itu. Dan ketika aku melihatnya, lututku hampir menyerah. Di antara akar pohon jati yang besar, ada bekas cekungan tanah yang tampak seperti seseorang pernah duduk atau dibaringkan di sana. "Tapi, kemana orangnya?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar. Pak Dimas menghela napas panjang. "Sepertinya Arsen tidak berhenti di sini. Kita lanjutkan pencarian." Angin sore berhembus, membawa suara samar, seperti tangis yang tertahan, atau mungkin hanya suara dedaunan. Tapi entah kenapa, bulu kuduku meremang. Seolah hutan menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum ingin ia tunjukkan. Matahari mulai turun ketika kami menembus lebih dalam ke hutan. Tapi di tengah kerapatan pohon-pohon itu, muncul bangunan kecil yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah rumah tua. Catnya terkelupas. Jendelanya tertutup papan. Atapnya miring seolah siap runtuh. "Rumah ini, sejak kapan ada?" tanya Bu Ina dengan suara gemetar. "Ada warga yang kadang-kadang pakai untuk berteduh," jawab petugas. "Namun sudah lama kosong." Tapi hatiku menolak percaya begitu saja. Pak Dimas memberi tanda. 3 petugas bersama saya. Yang lain berjaga di luar. Bu Naila tetap di belakang saya. Aku mengangguk, meski kakiku ingin lari. Kami mendekati pintu. Ada gembok yang baru dilepas, masih menggantung di sisi pintu. Pak Dimas memegang gagangnya. Bismillah. Pintu ditarik. Bau apek langsung menyambar. Bau ruangan tertutup. Bau kain basah yang lama tidak dicuci. Bau tubuh manusia yang sakit. Aku menutup hidung. Di dalam rumah itu ada satu ruangan utama, gelap, sempit, dan berisi barang-barang usang. Tapi di sudut ruangan, ada kasur tipis. Ada gelas air. Ada selimut kumal. Dan di atasnya, tidak ada siapa-siapa. Kasur itu tampak baru digunakan. Masih ada lekukan tubuh. Masih ada hangat yang belum hilang. Arsen dan ibu baru pergi. Baru saja. Pak Dimas memeriksa sekeliling. Ia menemukan plastik berisi bubur instan, air mineral, dan botol obat. Bukan obat jantung, tapi obat penenang dosis ringan. "Ini," suara Pak Dimas bergetar sedikit. "Ini bukan obat untuk orang tua. Ini obat untuk menjaga seseorang tetap tenang, atau tidak melawan." Aku menutup mulut, menahan tangis. "Kenapa Mas melakukan ini? Kenapa?" Salah satu petugas memanggil dari belakang rumah. "Pak, ada jejak kaki di tanah lunak." Kami bergegas ke sana. Jejak kaki pria dewasa dan roda kursi, yang diangkat sebagian, bergerak menuju arah barat hutan. "Dia kuat," gumam Pak Dimas. "Membawa kursi roda sejauh ini, berarti dia sangat panik." "Mungkin dia mau sembunyikan ibu di tempat lain," jawab petugas lain. Aku merasa dunia berputar. Sejak kapan pria yang tidur di sampingku menjadi seseorang yang mampu melakukan semua ini? Sejak kapan senyumnya menyembunyikan niat yang begitu gelap? Pak Dimas menyentuh bahuku. "Naila, saya tidak akan bohong. Ini bukan lagi pencarian biasa. Ini penyelamatan." Aku mengangguk pelan. Tolong temukan ibu. Jangan biarkan Mas." Aku tidak melanjutkan. Aku tidak sanggup membayangkan kemungkinan yang lebih gelap dari ini. Kami bersiap mengikuti jejak kaki itu, ketika suara radio polisi tiba-tiba berbunyi keras. "Pak Dimas, ditemukan sosok perempuan tua di tepi sungai kecil. Tapi, beliau sendirian. Tidak ada Arsen." Aku hampir roboh. "Sendirian?" Suaraku pecah. "Ya, Bu. Kondisinya lemah, sangat lemah."
Aku tidak bisa bernapas. Apakah beliau masih? Suaraku tidak sanggup menyelesaikannya. Masih hidup, Bu Naila. Tapi tidak akan lama jika tidak segera dibawa ke rumah sakit. Tuhan, aku menangis tanpa suara. Bu Ina memelukku. Sudah nak, sudah. Ibu ditemukan. Tapi hatiku menjerit satu hal. Jika ibu sendirian, di mana Arsen? Kami berlari menuju lokasi penemuan. Sungai kecil itu terletak di perbatasan hutan. Airnya jernih, tapi dingin dan berbahaya bagi tubuh yang rapuh. Di bawah pohon rindang, dua petugas duduk mengelilingi seseorang. Seseorang yang diselimuti kain tipis. Ibu. Ibu mertuaku yang selama ini terkurung di kamar gelap, kini tergeletak di tanah lembab, tubuhnya ringkih seperti ranting yang siap patah. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya. Ibu, ibu dengar Naila? Kelopak matanya bergerak sedikit. Lama. Lalu terbuka setipis garis luka. Naila, suaranya hampir tidak ada. Aku menangis seketika. Ya Bu, ini Naila. Ibu aman sekarang. Kami bawa ke rumah sakit. Ibu kuat? Ya Bu, ibu kuat. Napasnya tersengal. Mulutnya bergerak untuk mengucap sesuatu. Aku mendekatkan telinga. Mas, jangan, ikut dia. Mas Arsen? Tanyaku cepat. Bu, Mas di mana? Ibu berusaha menggeleng. Air mata mengalir dari sudut matanya. Mereka cari dia, tapi dia, nafasnya patah-patah. Dia bukan yang kau pikir. Pak Dimas berlutut di sebelahku. Bu, tolong, apakah Arsen melukai Anda? Ibu menggeleng lemah. Dia takut. Suaranya makin kecil. Kalian tidak tahu, dia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Apa, Bu? Tanyaku panik. Apa yang Mas sembunyikan? Tolong beritahu kami. Ibu memegang tanganku kuat-kuat, kekuatan terakhir yang ia miliki. Jangan biarkan dia kembali ke rumah itu. Kenapa, Bu? Kenapa? Ibu menatapku. Tatapan yang penuh ketakutan. Lalu ia berkata pelan, kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Karena, di rumah itu, bukan hanya aku yang dikurung. Aku membeku. Siapa, Bu? Siapa lagi di rumah itu? Ibu menutup mata sesaat, lalu membuka lagi dengan sisa tenaga. Anak itu. Seluruh dunia di sekitarku berhenti bergerak. Anak siapa? Bu? Bu? Jawab. Tapi sebelum ia melanjutkan, napasnya melemah. Petugas segera mengangkatnya ke tandu. Bawa ke rumah sakit. Cepat. Aku berdiri terpaku di tempat, tubuhku seperti kehilangan tulang. Suara sungai seperti gemuruh yang menenggelamkan seluruh pikiranku. Arsen mengurung ibu, dan seseorang lain. Seorang anak. Dan ibu menyebutnya dengan ketakutan seolah anak itu bukan sekadar korban, tetapi bagian dari rahasia Arsen yang paling gelap. Kata-kata ibu terus menggema di kepalaku selama perjalanan ke rumah sakit. Karena, di rumah itu, bukan hanya aku yang dikurung. Anak itu. Siapa anak itu? Dan kenapa Arsen tidak pernah bercerita apapun? Saat ambulans membawa ibu, Pak Dimas memanggilku. Naila, kita harus kembali ke rumah itu. Jika benar ada anak yang disembunyikan, ini jauh lebih serius. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikiranku bahwa rumah mewah itu menyimpan jiwa tak bersalah lain selain ibu. Kami kembali ke rumah. Senja jatuh pelan, menyelimuti bangunan itu dengan cahaya keemasan yang membuatnya tampak seperti tempat bahagia. Ironi yang menyakitkan. Karena di balik keindahannya, kegelapan hidup di dalam. Pak Dimas memasuki rumah dan langsung menuju ruang belakang, tempat kamar ibu. Kami memeriksa kembali setiap sudut. Tidak ada tanda anak. Lalu petugas memanggil dari arah dapur. Pak, ada pintu basement.
Dadaku mencelos. Basement? Arsen tidak pernah bilang rumah itu punya basement. Ketika kami membuka pintunya, aroma lembab dan dingin langsung menyeruak. Tangga sempit menurun ke ruangan gelap di bawah rumah. Bu Naila, tetap di belakang, kata Pak Dimas. Kami menyusuri anak tangga. Lampu senter bergerak-gerak di udara. Dan di sana, ada kamar kecil. Tempat tidur tipis. Tumpukan mainan berdebu, mobil-mobilan, balok kayu, boneka beruang kecil. Dinding yang dipenuhi gambar krayon yang digambar tangan anak-anak. Aku menutup mulutku. Ya Allah. Di salah satu gambar, ada 3 sosok. Sosok pria tinggi, sosok anak kecil, dan sosok wanita yang wajahnya dicoret tebal-tebal. Pak Dimas menyibakkan selimut tipis di sudut ruangan. Ada pakaian anak-anak. Ada sandal kecil. Semua masih tersusun rapi, seolah anak itu pernah tinggal di sini, tapi sudah tidak lagi. Di mana anak ini sekarang? Tanyaku panik. Petugas lain menemukan sesuatu, kertas kusut di bawah kasur. Gambar lain. Ada tulisan miring, ditulis tangan anak kecil. Ayah bilang aku tidak boleh keluar. Ayah bilang ibu tidak suka aku. Ayah. Arsen. Aku terduduk. Tubuhku seperti retak. Ada anak yang hidup dalam rumah ini. Anak yang Arsen sembunyikan. Anak yang tidak pernah disebut, tidak pernah kucium baunya, tidak pernah kudengar tawanya. Anak yang takut pada dunia. Anak yang tidak mengenal cahaya. Pak Dimas menatapku penuh iba. Bu Naila, ini bukan kasus biasa. Jika ini benar, suami Anda menyembunyikan seorang anak selama bertahun-tahun. Kita harus cari tahu siapa dia. Pertanyaan besar mulai merayap dalam hatiku. Anak itu bukan hanya korban. Dia adalah alasan. Dia adalah rahasia. Dia adalah jawaban mengapa Arsen berubah. Dan mungkin, dia bukan anak ibu. Rumah sakit penuh aroma obat, desinfektan, dan ketakutan. Ibu dirawat dengan infus yang menggantung rapuh di samping tubuhnya yang semakin kurus. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Perawat berkata beliau sudah stabil, tetapi sangat lemah. Pak Dimas menunggu dengan sabar di luar ruangan. Ia tahu kami membutuhkan momen ini. Ibu, panggilku pelan. Mereka sudah temukan jejak anak yang tinggal di rumah itu. Siapa dia, Bu? Tolong ceritakan. Kelopak mata ibu terbuka sedikit. Naila, suaranya parau. Kamu harus kuat, karena yang akan kamu dengar, tidak mudah. Aku mengangguk, jantungku berdenyut di tenggorokanku. Ibu tidak pernah punya cucu, katanya lirih. Tapi tiba-tiba Arsen pulang membawa seorang anak kecil. Katanya, ia anak teman kantor yang dititipkan sementara, karena ibunya meninggal. Aku menelan ludah. Kebohongan lagi. Awalnya ibu percaya. Anak itu pendiam, hanya menggambar, tidak banyak bicara. Tapi, ibu lihat sendiri, matanya seperti mata orang yang terlalu sering takut. Air mata ibu menetes. Setiap malam, ibu dengar Arsen bicara dengan seseorang lewat telepon. Dia bilang, dia tidak boleh tahu anak ini ada. Dia tidak boleh cari anak ini lagi. Aku menutup mulut. Dia siapa, Bu? Dia, ibu kandung anak itu. Ibu mengangguk pelan. Arsen ingin menyembunyikan anak itu dari ibunya. Tapi ibu tidak tahu siapa perempuan itu. Tidak tahu kenapa Arsen begitu takut dia datang. Tanganku gemetar. Mereka bertengkar suatu malam, lanjut ibu. Arsen bilang, kalau perempuan itu datang, semuanya akan hancur. Dia bilang kamu tidak boleh tahu apapun. Aku terasa mual. Kenapa ibu dikurung? Ibu menatapku, air matanya menetes lagi. Karena ibu lihat perempuan itu datang ke rumah. Ibu dengar dia berteriak dari halaman, mencari anaknya. Ibu mau membuka pintu, tapi Arsen mendorong ibu masuk kamar. Dia bilang ibu tidak boleh ikut campur, tidak boleh bicara apapun.
Dadaku perih. Besoknya, perempuan itu menghilang. Aku membeku. Menghilang? Maksud ibu? Ibu tidak tahu apakah dia pergi, atau disuruh pergi. Ibu memandangku dengan ketakutan yang dalam. Atau, apakah sesuatu terjadi padanya? Dunia berputar. Arsen bukan hanya menyembunyikan seorang anak. Ia menyembunyikannya dari ibunya. Dan bisa jadi, ia melakukan sesuatu pada wanita itu. Itulah sebabnya Arsen menjaga rumah itu. Itulah sebabnya dia tidak mau kamu datang. Karena kamu terlalu baik. Kamu akan tahu bahwa di balik rumah indah itu, ada dosa besar. Aku menangis. Ibu menggenggam tanganku dengan sisa tenaga. Cari Arsen, Naila, bukan untuk dia, tapi untuk anak itu. Anak itu butuh diselamatkan. Di luar ruang rawat, Pak Dimas langsung mendekat. Bu Naila, bagaimana? Ada informasi baru? Aku mengangguk lemah. Anak itu bukan anak Arsen. Dia menyembunyikannya dari ibunya. Wajah Pak Dimas langsung berubah tegang. Ini jauh lebih serius, katanya cepat. Jika benar demikian, kasus menjadi penghilangan anak, bahkan bisa masuk kategori penyekapan. Salah satu petugas datang membawa map besar. Pak, kami sudah periksa catatan jejak telepon Arsen. Ada panggilan berulang ke nomor yang sudah tidak aktif sejak 2 tahun lalu. Nomornya siapa? Tanya Pak Dimas. Seorang perempuan bernama Karina Putri Sasmita. Aku mencoba mengingat. Nama itu asing. Mungkin itu ibu kandungnya, lirihku. Ada satu lagi, Pak, kata petugas. Alamat terakhir perempuan itu berada di kota sebelah. Kami bisa ke sana? Pak Dimas menatapku. Bu Naila, Anda ikut. Aku menarik napas panjang. Aku harus ikut. Aku ingin tahu siapa perempuan itu, dan apa hubungan Arsen dengannya. Perjalanan ke kota sebelah berlangsung 1 jam. Hujan turun tipis, membuat jendela mobil dipenuhi embun. Kami berhenti di rumah kontrakan sederhana. Ketika kami mengetuk pintu, seorang tetangga keluar dari rumah sebelah. Mbak nyari Karina? Tanyanya. Iya, Bu, jawab Pak Dimas. Kami ingin tanya sesuatu. Wanita itu menunduk sedih. Karina sudah tidak tinggal di sini lagi. Orangnya baik, tapi hidupnya berat. Dia kehilangan anaknya, tiba-tiba hilang begitu saja. Aku memegang dadaku. Bu, apa ibu tahu siapa yang terakhir terlihat bersamanya? Wanita itu berpikir sejenak. Kalau tidak salah, Karina pernah cerita dia menitipkan anaknya ke temannya sebentar. Lalu ketika kembali, anaknya tidak ada. Temannya bilang dijemput oleh seorang pria. Suara di kepalaku berhenti. Pria itu siapa? Tanyaku pelan. Wanita itu mengerutkan kening, mencoba mengingat. Waktu itu dia cuma bilang, namanya Arsen. Dunia seolah meruntuh. Tubuhku goyah. Buina buru-buru memegang lenganku. Arsen, ulangku, napasku terputus. Dia ambil anak itu, dan tidak pernah mengembalikannya. Wanita itu mengangguk pelan. Dan setelah itu, Karina hilang. Tidak pernah pulang lagi. Pak Dimas langsung memberi instruksi cepat kepada tim. Cari keberadaan Karina. Tidak boleh terlambat. Namun sebelum kami kembali ke mobil, tetangga itu menambahkan sesuatu. Tapi beberapa hari lalu, saya lihat seseorang mirip Karina di depan minimarket desa kalian. Aku menoleh cepat. Desa kami? Wanita itu mengangguk. Dia terlihat linglung, seperti kebingungan, seperti mencari sesuatu. Aku membeku. Jika itu benar Karina, jika dia kembali untuk mencari anaknya, jika dia bertemu Arsen. Pak Dimas langsung berkata, kita kembali ke desa. Sekarang.
Hatiku berdoa, menggigil, berharap ada jawaban. Dan ketika mobil melaju menembus hujan, hanya satu pikiran yang berputar di kepalaku. Jika Karina kembali, apakah Arsen menemukannya lebih dulu? Terima kasih telah menemani kisah penuh air mata, ketegangan dan pencarian kebenaran ini. Setiap dukungan dari Anda, like, komentar, dan subscribe, sangat berarti agar cerita-cerita menyentuh dan dramatis seperti ini dapat terus hadir mewarnai hari Anda. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan lanjutan kisah penuh plot twist lainnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.